Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Praktikum Pemrograman 4, masih dengan Factory Pattern. Tapi hari ini kita sudah masuk ke pekan ketiga, yaitu implementasi. Tentunya habis ini akan ada demo dari kalian tentang untuk membahas masing-masing kelas dalam tugasnya kalian. Nanti demonya itu adalah masing-masing orang itu menjelaskan tentang kelas yang telah dikerjakan. Tapi sebelum kita demo, kita cek dulu kira-kira apa sih yang harus ada di dalam gamenya kalian. Yang pertama, kalau dari saya sih uh, abstrak kelasnya itu saya kasih nama tiles. Tiles ini maksudnya ya objek kotak-kotak yang ada di dalam Toy Blast. Kemudian di sini saya ngasih contohnya itu ordinary tiles sama bomb. Ini tentunya kalau misalnya kalian punya fungsi sama atribut yang lebih dari ini tuh nggak masalah. Tapi yang penting atribut yang kalian milikin itu lebih dari, atribut yang kalian milikin itu minimal ada ini. Kalau ordinary tiles kita ngelihat pada game itu kan dia itu punya color ya, dia punya warna dari hijau, biru, merah, kemudian ungu, ya gitu. Jadi di sini tuh harus ada atribut color, kemudian yang kedua itu ada X sama Y itu untuk menunjukkan koordinatnya. Kalian juga bisa menggunakan vektor dua dimensi untuk ini, tapi kalau misalnya integer X sama Y aja itu nggak masalah. Kemudian tentunya untuk ordinary tiles ini ada set color, get color, kemudian ada set koordinat. Kemudian yang kedua itu ada bomb. Bom ini dia explode, kemudian menghancurkan tiles yang ada di sekitarnya dia. Sebenarnya kalau misalnya dia ada di swap dengan Rubik, si apa namanya ordinary tiles yang sewarna dengan Rubiknya itu akan berubah menjadi bom semua. Itu juga bisa kalian masukin di sini. Tapi di sini itu minimal harus ada set koordinat sama explode gitu. Jadi kalian harus memasukkan behavior explode-nya di bom. Kalau misalnya kalian menggunakan roket, itu juga harus ada explode-nya untuk roket ini. Kalau explode itu dia akan meledakkan bagian mana, jadi itu behaviornya harus kalian define di sini. Kemudian di sini itu ada get object, kemudian di client ini kalian harus instansiasi tiles factory pakai tiles generator, nggak apa-apa, jadi kayak gitu. Jadi di client itu nanti bisa kalian apa namanya kasih array of object gitu ya, kemudian bisa dikasih map kira-kira objek yang harus di generate apa aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngerandom pun nggak masalah, itu terserah kalian. Yang penting fungsi-fungsi dari factory pattern ini berjalan dengan baik. Nah, fungsi-fungsi penting yang tidak boleh terlupa dalam factory pattern ini adalah fungsi yang mengatur instansiasi objek. Yang jelas, instansiasi objek itu diatur oleh fungsi get object. Jadi di sini tuh kalian tinggal masukin objek name-nya apa, kemudian dia nge-return outputnya, kemudian kalian juga bisa pakai switch untuk nge-return objeknya. Kalau misalnya yang dimasukin itu ordinary, kalian bakal instantiate ordinary tiles. Kalau yang dimasukin rocket, kalian harus instantiate rocket. Kalau yang dimasukin bom, kalian harus instantiate bom, dan seterusnya. Bisa pakai switch case ini biar gampang. Kemudian yang kedua, jangan lupakan fungsi yang mengatur behavior tiles. Kalau dalam ini tadi saya ngasih contohnya tuh explode kalau untuk bom. Kalau untuk Rubik terserah kalian kasih nama apa, yang jelas dia itu harus menjalankan behaviornya Rubik kayak gitu. Kemudian tugas untuk hari ini, jadi kalian kan demo tentang source code-nya kalian. Kalau misalnya ada yang keliru, masih ada waktu untuk memperbaiki hari ini sampai minggu depan. Kemudian minggu depan kita baru demo akhir untuk factory pattern. Oke, itu dulu penjelasan singkat hari ini tentang praktikum. Kalau misalnya ada yang masih
ditanyakan, silakan ditanyakan setelah penjelasan ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.